Gua juga kenapa? Jadi lo ngasih tahu sebelum saya. Ya kayak gitu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Yuk. Gue bilang juga apa? Bisa kan? Tahu. Sudah melakukan secara profesional. Tiga. Aduh pusing, anak buah pada nggak semua. Kalau Pep, ya Pep. Jadi ceritanya apa Pep? Ceritanya Ingat gak yang teh. Satu. Pokoknya best lah. Gue Ya kayak gitu. Harga pada mahal ya? Iya, kemarin aku beli telur tuh. Harganya udah 35.000 sekilo. Masa? Kalau ada yang jual 23.000 mau? Mau gimana? Ada yang mau nganter. Mau? Katanya dia diantar. Oh, katanya dia kelebihan gitu di kandang. Dia punya kandang sendiri. Iya. Dia jualan gitu. Iya, katanya ayo teh kalau misalkan mau nanti saya antar gitu. Harganya 23.000. Oh, lumayan mau. Boleh, ya udah nanti bilangin ya. Oke. Kabar, lagi ngapain? Awas nih, jangan ngapain jatuh. Harga mahal, agak punya tanah. Kalau punya tanah dijual gitu. Buat beli telur. Jangan dong. Masa beli telur aja. Atau yang kalau enggak punya tanah banyak mungkin bikin kos-kosan 10 pintu juga Lumayan ya, hari tua terjamin. Nggak usah kerja lagi ya. Iya, terima setoran aja ya. Teh, ingat nggak? Yang itu, yang tanah yang deket proyekan kita tuh. Nah, yang deket bukit, ingat kan? Nah, itu kayaknya oke deh kalau saya beli. Iya nggak? Iya. Apa menurutmu? Kenapa dibilang FP? Kayak buat investasi aja. Soalnya kan itu tanah belum kayaknya masih murah ya. Kayaknya masih murah. Terus lumayan lah buat investasi. Emang ada di sini? Ada duit mah, saya mah ada duit mah. Tuh Pak Riza banyak tanah tuh. Pengen kayak Pak Riza ya banyak tanah. Atau ya minimal kalau kita punya anak perempuan gitu ya. Dijodohin Jodohin aja ya ke Pak Riza. Masalahnya anak kita mau apa enggak? Oh iya juga ya. Beliaunya mau apa tidak? Nggak boleh memaksakan. Nggak boleh masak. Di zaman sekarang ya jodoh-jodohan ya. Jangan jadi Siti Nurbaya. Di zaman modern ini tidak boleh jadi Siti Nurbaya. Halah. Itu Pak Riza punya tanah diakuin nggak tuh? Gak tahu deh. Dia kan banyak banget ya. Kayaknya dia juga nggak tahu deh tanahnya di mana aja. Saking banyaknya itu. Kang Apip, saya kan sering lewat ya ke jalan yang mau ke rumah. Nah, itu ada tanah kosong pinggir makam. Itu tanah siapa ya? Oh, tanah yang dalamnya banyak pohon buah ya? Itu. Nah, itu tuh seumur saya tinggal di situ dari kecil sampai sekarang, saya sampai saat ini belum pernah tahu siapa yang punyanya atau siapa pemiliknya. Ya Allah, kan kalau kayak gitu nanti jadi nggak bertuan gimana? Mendingan kita yang tuanin ya. Oh iya. Iya. Atau pura-pura ngaku bisa ya. Mungkin orang kampung situ, mungkin juga bukan orang situ, cuman orangnya nggak tahu ada di mana. Sampai saat ini juga belum tahu. Padahal termasuk tanahnya bagus, lokasinya bagus, tapi
ya kayak terlantarkan aja lah gitu. Tidak ada ahli warisnya yang nggak tahu. Belum, nggak ada yang tahu itu seluk beluk asal usul sama pemiliknya itu nggak ada yang tahu. Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang garap. Iya, pokoknya kayak tanah terlantar aja lah gitu. Nggak ada yang mengelola, nggak ada yang memanfaatkan gitu. Ada tanaman mangga juga ya itu matang-matang sendiri, nggak ada yang panen, malah anak-anak kampung yang suka mengikuti. Ini sayang ya ditinggalin gitu ya. Ya sayang sih sebenarnya, padahal kan yang namanya tanah kan aset. Kalau nggak salah kemarin aku dengar di desa lagi ada rame-rame tuh yang masalah-masalah itu. Apa tuh? Dari BPN. Apaan? Pengumuman apa? Pengumuman? Apa-apaan? Ya ada pengumuman katanya mau ada PTSL. Sekarang kan di BPN ada woro-woro ada pengumuman masalah PTSL. Nah, udah pada ikutan belum? Saya udah. Saya nggak punya tanah. Saya belum tidak. Wah, Saya ketinggalan belum tahu. zaman. Kalau belum tahu malah ketinggalan zaman. Nah, untuk syaratnya gimana syaratnya? Kalau PTSL itu saya dapat woro-woro dari Kades, kepala desa termasuk perangkatnya, bahwa PTSL itu lebih mudah, syaratnya lebih ringan, biayanya lebih murah. Oh, pengumuman PTSL. Ya, kagak punya tanah, gimana mau ikutin ya? Kayaknya nih kalau yang punya tanah mendingan ikutan PTSL. Tenang. Ngapain tanya sama saya? Ya, konsultasi aja, konsultasi. Siapa tahu nih ada pandangan lain kan. Oh gitu. Terus ya? Ya, nyemangatin aja sih. Kenapa bisa aja kita Lakuin ya? Ya bisa aja tuh. dia nggak tahu tandanya di mana aja. Oh iya, bisa sih. Apaan sih mama itu? Ya, apa kita ngaku-ngaku aja mulai dari sekarang? Siap-siapin. Ya ini gimana sih? Tahu nggak? Nah, kita ke desa deh, cari tahu apa aja syaratnya. Ayo deh. Ya, ayo. Ya, dah. Capek juga ya cari duit. Udah punya mobil, tanah. Istirahat lah. Tidur bentar kali ya. Tempat. Punya tanah di mana tempat? Kalau beli tanah orang kayak Kan, iya sebenarnya memang kan lah kalau yang anak-anak yang dari luar daerah lah tinggal di Kuningan pada ngekos pada kontrak ada kebagian ronda nggak? So, alhamdulillah enggak. tidak. Saya kebagian Kang Habib. Kalau malam Jumat tuh itu jadwal saya Kang Habib. Teman-teman, kerjain tuh. Barang kerjaan banyak banget. Kerjain ya. Kalau anak gimana sekarang? Ikut bapaknya apa ikut ibunya? Kalau anak sama ibunya. Sama ya? Sama nggak dibawa. Kang Jungkring juga sama kayaknya sama anak rantau kan tambahan. Ya kasihin aja lah ke ibu mertua aja. Dititipin. Wah enak dong, Iya, mengurangi beban jajan. Jangan makan. jajan, makan, main. Wih, lihat nih, banyak banget, luas banget tanahnya. Iya. Kalau punya aku, kayaknya ini mau aku bikin kos-kosan sih. 20 itu dapat lah. Wah, cincai seumur hidup ini. Iya kan, masukkan. Masukkan. Siapa yang punya kira-kira? Tahu nggak urus banget itu banyak banget tanahnya itu. Sayang ya, tanah segini gede nggak ada yang ngurus, nggak bertuan. Kita bisa kali
ngurusin. Ngurusin ya. Iya. Padahal gede-gede kayak gini. Sayang banget. Saya udah puluhan tahun di situ, sampai sekarang nggak tahu siapa yang punya. Nggak ada pemiliknya. Yang ngurus nggak ada. Yang ngurus nggak ada, buahnya udah matang-matang juga nggak ada yang ngurusin lah. Nah. Makanya pada dicolongin anak-anak tuh, anak-anak kampung. Bener loh, lumayan loh kalau kita bikin kos-kosan 20 pintu, bener-bener makmur nih seumur hidup. Cuan. Cuan. In this economy guys. Aduh, financial freedom. Bener banget lagi. Gimana kalau kita akuin? Caranya bu. Makanya kalau punya tanah tuh dijaga. Minimal patokin. Iya, atau ya kalau mau modal dikit dipagerin kali ya. Iya kan? Jangan dibiarin gini aja, tahu-tahu ada tetangga bisa nih digeser dikit. Iya kan? Terus hari geser habis deh tanahnya. Terus pas lagi pengen ngeklaim tanahnya sendiri, kok nggak ada? Iya, Kalau siapa? ya salah dua-duanya. Suruh siapa nggak diurus, yang ngurus suruh siapa ngaku-ngaku. Iya, salah dua-duanya dong ya. Iya. Nah, Harusnya jadi nggak bertuan. ya disebut nggak bertuan bisa, disebut bertuan ya masa tanah nggak ada pemiliknya. Nah, harusnya tuh yang kayak gitu tuh yang berpotensi untuk ikutan PTSL tuh biar jelas siapa pemiliknya. Biar tertib gitu ya. Ya kan kata Pak Kade sama waktu penyuluhan orang BPN juga bahwa yang namanya PTSL itu untuk tertib administrasi pertanahan. Kan kalau kayak gitu kita kan nggak tahu itu yang punyanya siapa. Nah, atas nama siapa nantinya? Makanya disitulah letak Intinya sih paling enggak tuh kalau misalkan punya tanah diurus, dipatok gitu loh maksudnya. Kalau nggak mau di sertifikatnya yang paling enggak dipatokin dulu lah. Tapi emang lebih aman sih disertifikatin ya. Jadi kan nanti kalau ada masalah kan ada bukti kuat lah gitu ya. kesulitan mungkin ya orang desa untuk mendatanya karena tidak ada yang tahu. Padahal sebenarnya kalau ada itu ya suatu keuntungan sebenarnya untuk masyarakat seperti yang dibicarakan waktu penyuluhan dari BPN. Ya minimal banget loh dipagerin gitu maksudnya. Jangan dibiarin gini sayang, nanti kan asap. Betul. Kalau tahu ada yang bikin kandang, Iya. atau yang bikin parkiran. Oh, enak di dia kan. Iya. Terus kalau misalkan kita mau usir, kita suruh ganti. Iya. Double kita ruginya. Bandar. Kerjaan banyak, anak-anak mau masuk sekolah, bangun rumah nggak selesai-selesai, kerjaan pintu aja 3 bulan, katanya 2 minggu, terus pusing-pusing. Ya, seharusnya siapa lagi yang nelfon nih? Halo. Iya, kalian di mana kalian? Janganlah diganggu-ganggu itu PTSL ya. PTSL itu adalah program pemerintah. Jadi kita harus mendukung. Sama yang tahunya masalah PTSL bahwa PTSL itu bersertifikatan massal yang harganya murah, persyaratannya tidak ribet, mudah seperti itu. Intinya mah ke sana. Kalau Yang saya tuh satu dapat warisan, yang satunya jual beli. Berarti kalau untuk daftar di PTSL bisa, berarti bisa ya? bisa Berarti langsung walaupun SPPT-nya nama orang lain. Wah. Nah, bisa. Tidak harus nama kita dulu, SPPT-nya nama orang lain juga bisa. boleh, karena kan di SPPT juga sudah disebutkan tuh ada keterangan bahwa surat SPPT ini bukan bukti hak. Bukan bukti hak Kalau misalkan kepemilikan.
sekarang nih PTSE udah mulai nih saya daftar 2. Nah, tanah saya itu udah dipatok nih, patok. Nanti petugas ukur udah siap ukur ya. Tony, Ya Bu. masih ingat nggak sama Rija? Iya tahu gimana? Ada apa? Kemarin dia main tuh ke ruangan saya. Terus cerita, dia beli tuh tanah. Tanah di atas. Yang ada pohon mangganya itu. Ya, kalau sekarang sih saya nggak tahu ya masih ada nggak mangganya. Tapi ya itu memang. Bener Bu. Iya, kan keren ya. Itu bagus loh tanahnya. Makanya. Kalau Tahu tuh buat berapa investasi harganya. lumayan juga itu. Keren juga ya. Tidak ada pungutan liar di masyarakat itu, tidak ada. Murni. Nah, kalau misalkan SPPT saya tuh misalkan 2000 meter, terus hasil ukurnya kurang dari segitu gimana? Ya, kalau orang BPN ini berdasarkan penyuluhan yang saya ikuti waktu di balai desa bahwa Oh, ya saya bilang, ya kenapa harus nanya saya? Gitu. Iya. Cerita gitu aja, nggak ada lagi. Ya buat nama BPN. BPN itu adalah institusi. Mereka udah capek-capek bekerja, kita laporkan lagi. Nanti program pemerintahnya nggak jalan. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa lapor saya. Iya. Kalau ada masalah lapor saya dulu, baru bertindak. Jangan sembarangan kalian bertindak. Iya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bagus tuh kalau buat invest tuh Bu. Gitu ya? Iya, kalau ada duit mah saya juga mau. Harga tanahnya berapa di situ? Wah lumayan itu, mahal Iya. daerah situ mah. Ini juga ya, bisa juga dia ngebidik ya ya? Mantap itu, top lah. hasil ukur dari BPN itu bukan ukur luas, tapi ukur batas yang ditunjukkan. Bu, Nah. kalau nggak salah Rija itu kan tanahnya banyak ya. Oh iya? Tanahnya banyak tapi ya sepengetahuan saya sih banyak yang nggak disertifikatin gitu dia mah. Kalau misalnya hasilnya berbeda dengan yang tertera di SPPT, ya harus diterima karena BPN mengukurnya mengukur batas yang ditunjukkan sama si pemilik dengan persetujuan tetangganya seperti itu. Oh iya, saya pernah dengar tuh. Ada nih orang desa yang ngobrol sama saya, kan ada PTSL tuh di sana. Tapi dia nggak mau ikut. Oh gitu. Mungkin karena dia ngerasa udah banyak kali duitnya, jadi nggak butuh lagi tuh program PTSL. Orang kaya sih dia mah ya. Emang kenapa Pak Oni? Enggak sih ya. Tahu aja Bu gitu. Nanya-nanya doang gitu. Keren juga ya dia tanahnya banyak ya. Iya. Kapan kita ya Bu ya? Bagus banget ini cuaca. Apalagi Bu, pohon-pohonnya bagus ini. Aduh, susah zaman sekarang ini. Anak buah bisa diatur. Kita suruh berbuat baik, melakukan kejahatan. Sudah jelas-jelas aturannya seperti ini. Kita suruh melaksanakan seperti ini. Tapi nyatakan yang dilakukannya beda. Kadang-kadang terhasut oleh orang lain, terhasut oleh pihak lain. Ya kadang-kadang mengecewakan orang, kadang menzalimi orang. Poni, Iya. sehat? Alhamdulillah. Gimana Poni? Saya tuh ada tadi buatin surat-surat sertifikat atas nama saya. Oh, Enggak ini. siap. Kemarin tuh saya udah ngadep ke PPN ya. Oke. Gitu ada kekurangan kemarin tuh. Tolong dibuatin lah, dilengkapi. Siap. Mungkin ya. Ada dong duitnya. Tenang saja kalau masalah itu. Nama siapa ini? Oh ini Fisher. Oke. Bisa lah nanti minggu ini. Oke. Oke. Siap, makasih Poni. Mau kemana nih? Ini saya mau daftar PTSL. Harus diceritain ke
kemarin ya. Oh iya, tanah saya takut diserobot nih. Ini saya mau daftar sertifikat nih. Barangkali daftar sertifikat. Awal tuh saya nggak punya sertifikat ya, apa namanya ya di sini tuh. Nah, setuju. Kang Bar, sini ikut. Daripada motoran motor butut. Kembali dulu ya. Daftar. Saya juga mau daftar ke TSL. Takutnya tanah saya diserobot orang. Ini nanti mau atas nama siapa, Pak? Sama saya. Bapak. Nah, ini nanti ada apanya nggak, Pak? Akhirnya udah ada. Oh, udah ada. Ya, daripada tanah tidak ada penghuninya. Oke, siap. Kita daftar lah TSL. PPHTB-nya, Pak? Kayaknya belum validasi deh, Pak. Iya. Oke, nanti validasi di Bandung. Ya, tadi kan harus ada PPHTB validasi ya, Pak ya. Dibayar, terus nanti ada PPH, terus validasi PPH juga, beserta pembayarannya, Pak. Nanti terus nanti PBB harus 2026, Pak. Boleh 2025. Karena memang untuk masuk berkas tahun 2026 kan harus melakukan PBB di tahun yang sedang berjalan. Apalagi kan ini sudah bulan Juli ya, Pak. Jadi harus tercatat 2026. Baik Bu, siap. Nanti bangga Pak, pulang kopi aja untuk PPHTB-nya, PPH-nya dibayar, disimpan. Nanti untuk dilampirkan ke sini Pak. Nanti jangan lupa juga validasi, karena kalau tidak validasi nanti tidak bisa masuk ke sistem NPN-nya Pak. Ada lagi Pak yang mau Ya, tanya? itu. Bangga Pak. Ini kurang ini. Hah? Ada itu apa BPHTB-nya katanya belum dibayarin. Lah, tolonglah dinaikin dulu lah supaya gampang nanti ke depannya itu. Ah, perasaan udah, Pak. Coba ini dicek lagi. Oke. Bolak balik jadinya tuh. Aduh. Oh, mohon maaf. Ya, udah ya. Siap, Pak Oni. Perasaan dari benerin ya. Ampun. Surat-surat dari desa sudah, SPTT sudah, KTP, KK sudah ada. Oni. Halo, Assalamualaikum. Ini dengan Pak Oni. Ini saya Maya, Pak, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Rencananya kami mau melakukan pengukuran di tanah Bapak. Bisanya kapan ya, Pak? Gue bilang juga apa? Masukkan tuh berkas. Gua mengodet. Pokoknya best lah. Akhirnya petugas ukur ke lapangan juga. Ini baru tak jemput. Punten teh ku mau ngabdi teh pada yang ukur tanah itu. Mana biasa didampingi itu. Insya Allah siap. Siap, Pak. Atur nuhun atuh Pak Guru. Mangga. Polis, ini ada dari BPN Kabupaten Kuningan. Mau survei atau ke lapangan, jadi tolong diikuti. Ya, bagus. Nah Pak, ini tanah saya nih yang mau saya sertifikatkan itu. Mungkin tinggal nanti kita tolong ukur. Nah, kemarin kan ada program PTS. Ya, Pak. Kenapa Bapak nggak ikut? Jadi gini Pak ya, jadi susah apa lagi ya Pak. Itu saya tuh pingin lewat program biasa saja. Gitu. Boleh ditunjukin nggak Pak batas-batas tanahnya? Oh iya Pak, kita tunjukin deh Pak. Saya tunjukin. Ini kalau dari sini sih ini batasan nih Pak nih. Nah, mungkin ke sini terus.
dia persegi. Tapi ya mungkin nanti nggak persegi banget gitu mungkin ya. Dulu beli transaksi luas berapa? Luasnya kalau di SPPT PBB mah ya sekitar 1.200-an lah. 1.200-an meter gitu. Tapi kan kita kembali ya Pak, mengukur ini kan kita tidak cari luas ya Pak. Kita mengukur sesuai dengan batas-batas yang ditujukan oleh Bapak. Iya. Kalau boleh tahu nih sebelum kita melakukan pengukuran tetangga batasnya sudah dihadirkan semua Pak? Sudah. Ini sudah sepakat ya dengan patok-patok yang sudah dipasang ya? Iya. Di sini juga saya lihat nih surat pernyataan pemasangan tanda batasnya sudah lengkap, sudah ditandatangani tetangga batas dan sudah mengetahui kepala desa juga. Iya. Kalau gimana Pak Ulis, kalau memang sudah ready kita langsung mulai saja pengukuran mungkin ya Pak? Iya, Silakan tunjukkan. lanjut aja. Selama ini kita cari pemiliknya gitu Pak. Iya Pak, tanah saya Pak. Sebelah baratnya sebelah mana Pak? Ya itu yang ada tanah gundukan itu Pak. Iya, boleh tunjukin Pak? Ya. Saya. Iya. Ini jalan memang dibebaskan buat umum aja Pak? Iya, itu luar. Betul ya Pak di sini ya Pak? Betul. Ini Pak, batasnya ini. Mana Pak? Pohon pisang. Nah, sana kan pohon pisang juga. Pisang masuk ke rumah saya. Ini patokannya pisang ya Pak? Iya. Di sebelah sini Pak? Iya. Jadi tinggal batas timurnya. Timur ada pohon pisang lagi. Oke Pak Oni, terima kasih. Pengukuran sudah selesai, sudah disaksikan oleh pihak desa. Tetangga batas juga tadi sudah menyepakati lewat surat pernyataan persetujuan tanda batas. Untuk hasilnya nanti mungkin bisa nanti diinfokan dari pihak kantor, Pak. Nah, sebelum kita untuk sebagai evidence, nanti mungkin kita Bapak saya minta tolong tanda tangannya di Gemar Upload. Siap. Terima kasih Pak Oni, semoga semoga lancar, semoga nanti hasilnya memang tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Oni. Kok mimpi tanah terus ya? Kenapa ya? Capek ya kita nih ngurusin tanah bos. Iya. Sekali. Lancar selalu Pak. Oke, terima kasih. Masih. Ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya Pak. Heran sama orang ini, kebanyakan uang atau gimana ya? Kemarin padahal ada program PTSL, tapi malah gak didaftar. Giliran sudah yang lain sudah terbit semua, dia malah nyusul daftar. Agak aneh nih orang ini. Iya, ini kayaknya orang kayak memang beda nih. Kang, minta tolong dong itu dicekin tanah yang di desa itu. Ya, soalnya beberapa hari ini saya mimpi buruk tentang tanah itu. Takutnya ada apa-apa. Minta tolong ya. Bos suruh kita cek tanah di sana mas. Barusan saya pulang dari piket dari klinik. Kebetulan saya lewat ke tanah yang waktu itu kita obrolin. Ya. Ternyata tanah itu tanah punyanya siapa ya itu namanya? Pak Oni kalau nggak salah namanya. Pak Oni. Kalau nggak salah gitu. Saya kurang
tahu tuh. Udahlah, saya pulang dulu ya. Capek habis piket semalam. Yuk. Kita ikutin aja, yang penting kita tidak keluar dari koridor. Kita sesuai kontraktor delimitasi. Penunjuk batas tadi sudah ada kan? Penunjuk batas, surat lengkap, GU tanda tangan, terus dari pihak desa juga menyampaikan. Iya. Semoga kita memang semuanya dilancarkan aja. Iya, siap. Semua dilancarkan dan bisa cepat selesai. Ya, oke, siap. Ya, kita pulang aja. Itu si Mang Dadan. Oh, kenapa emang? Dia tuh sebenarnya kerja apa? Emang kenapa? Punya kerjaan. Dia tiap hari ganti-ganti baju terus. Oh, Kadang loreng, kadang coklat, kadang nggak pakai baju. kerjaan apaan aku pakai baju? Itu beresin rumput. The next day. Pak, maaf, saya mau konsultasi nih. Nah, kemarin tuh saya ke desa, lihat pengumuman. Nah, ternyata tanah saya kok diakuin sama orang lain ya. Itu bagaimana ya, Pak? Kalau boleh tahu tanahnya di desa mana, Pak? Di desa Sembawa, Pak. Oh, desa Sembawa, kecamatan Jalaksana, Bapak ya? Maaf, Bapak boleh tahu mungkin selama ini Bapak menguasai tanahnya enggak? Iya sih, Pak. Saya memang tidak menguasai tanah itu. Seharusnya Bapak kalau sebagai pemilik tanah, harusnya Bapak itu menguasai tanah, Pak, memelihara tanahnya, menjaga batas-batas tanahnya agar tidak dikuasai orang lain. Jadi sekarang kan kejadiannya ada yang mengakui Bapak orang lain begitu, Pak ya? Betul, Pak. Sekarang prosesnya sedang didaftar sertifikat di BPN Kuningan berarti, Pak ya? Betul, Pak. Jadi kalau begitu Bapak, silakan Bapak mungkin bisa mengajukan keberatan Pak dengan mengajukan surat keberatan ke kantor Pertahanan Kabupaten Kuningan. Jadi karena ini prosesnya masih dalam proses pengumuman, jadi Bapak sebagai pemilik yang sebenarnya bisa mengajukan keberatan ke kantor BPN. Pak, berkasnya dari Pak Oni, Pak, itu ada sanggahan dari desa, Pak. Jadi solusinya gimana, Pak? Nah, kalau ada sanggahan jangan dilanjutkan, Bu. Jadi kita tunda dulu, kemudian nanti kita kaji kembali. Besok lagi kalau punya tanah disertifikatin lah, dijaga, dirawat. Boro-boro ini mau nambah beli tanah lagi, mobil aja kejual buat ngasusin orang yang rebut tanah. Nasib. Harusnya ini dia yang ngomong, tapi dia nggak pindah. Apa boleh buat tak? Hari ini hari ini lagi Pak. Udah, ya. Ulangin. 2, 3. Buat